Saya Lucy, cepet ya, udah 1 minggu berlalu, sekarang kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar latihan doa dengan bimbingan Romo Andalas. Malam ini kita masuk di sesi ke-11 dari total 12 sesi bagian pertama. Dan tema hari ini adalah apakah saya sadar akan kasih Tuhan kepadaku? Itu ya Romo. Waktu kita kurang lebih 1 jam teman-teman. Dan Romo juga sudah siapkan lagu untuk kita menyiapkan hati untuk supaya bisa lebih fokus kepada latihan pengajaran hari ini. Saya persilakan Tia untuk putarkan lagu dan kemudian nanti minta tolong Romo Andalas buka dengan doa dulu sebelum kita langsung masuk ke pengajaran Romo. Makasih Romo, silakan Tia. גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. כל אחד
Rekan-rekan, mari kita buka pertemuan kita dengan tanda kemenangan Tuhan, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau senantiasa mengundang kami untuk semakin dekat kepadamu. Semoga latihan rohani yang akan kami lakukan pada malam hari ini semakin menghantar kami untuk mengalami Engkau sebagai Allah kasih yang maha rahim dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, seperti yang dikatakan oleh Lucy tadi ya, kayaknya saya baru kemarin ya bicara di hadapan kalian. Hari ini sudah diminta menyiapkan materi lagi ya. Jadi seminggu cepat sekali ya. Tema yang saya berikan kepada Anda hari ini menurut saya sebenarnya simple ya. Ini tidak tidak seluruhnya sangat baru untuk Anda, dan ini tidak usah membuat kita kaget. Mungkin cara kita untuk mendekati latihan rohani ini mirip ketika kita membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes itu adalah sebuah Injil yang kalau kita baca sepertinya kisahnya itu sangat banyak repetisi ya, sangat banyak pengulangan. Nah, bagi pembaca yang punya ketelitian di dalam membaca Injil Yohanes nanti akan menemukan bahwa dalam setiap pengulangan itu sebenarnya dari pihak kita sebagai pembaca, kita lama-lama mengalami intimitas kita dengan Allah itu semakin terjadi. Nah, ini juga yang sebenarnya ditawarkan ya dari dinamika latihan rohani minggu pertama. Jadi tidak setiap kali kita itu melompat ke tema yang sama sekali baru, tetapi tema besar ini kita semakin dekati. Nah, malam hari ini untuk teman-teman di Amerika dan siang hari untuk teman-teman di Indonesia sekitarnya, Australia, Singapura juga, saya menawarkan sebuah tema, God is love that forgives. Allah adalah kasih yang maha rahim. Nah, mungkin baik seperti tadi sudah dihantar oleh lagu How Great is Our God. Sebenarnya kan lagunya sangat familiar untuk Anda dalam bahasa Inggris, tetapi saya sengaja memilih versi yang Ibrani, Gadol Elohai, karena buat saya seringkali ketika kita mendekatkan lagu itu ya dengan bahasa kita, yang tadi oleh Joshua Aaron menggunakan bahasa Ibrani, dia lebih punya intimacy ya. Dan lagu itu dibawa dalam konteks di tembok ratapan, sebuah lokasi yang bagi masyarakat Yahudi itu punya tempat penting. Maka saya juga menawarkan kepada Anda untuk pada latihan ini menemukan sakramen rekonsiliasi adalah salah satu lokasi di mana latihan pada malam hari ini akan kita laksanakan. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ada beberapa dari Anda yang sharing tentang misalnya ya, Tante Swan bercerita kepada siapa Tante Swan biasanya menerima sakramen rekonsiliasi. Dan dalam konteks WKICU ya, sejauh saya berada di sana 5 tahun memang ketika kita ketemunya pada Minggu Paskah, sehingga pada kesempatan sebelumnya umat WKICU biasanya melakukan sakramen rekonsiliasi di pakai paroki setempat ya, tidak dengan romo-romo Indonesia yang melayani reguler ya di WKICU. Nah, maka mungkin baik kalau kita nanti sharing ya bagaimana pengalaman saya setelah saya itu menyampaikan ya kedosaan-kedosaan dalam hidup saya. Nah, lokasi latihan itu ada di situ rekan-rekan. Setelah saya
menyampaikan kedosaan-kedosaan dalam hidup saya biasanya mengakhiri dengan kalimat, saya mohon penitensi yang berguna untuk kehidupan rohani saya. Lalu kita menunggu, lalu imam, uskup, atau bahkan paus sendiri seperti dalam gambar, lalu memberikan kata-kata tertentu pada Anda. Dan Paus Fransiskus secara khusus menyapa kita agar jangan takut pada sakramen rekonsiliasi. Nah, kalau kita hanya berhenti pada momen di mana saya mengakukan kedosaan saya, lalu sakramen ini, dan ini berabad-abad berlangsung, lalu menjadi sakramen pengakuan dosa. Nah, kita mau beranjak lebih jauh dari sakramen pengakuan dosa, yaitu kita ingin bahwa sakramen ini menjadi kesempatan bagi kita untuk rekonsiliasi dengan Allah. Maka latihan ini akan menghantar Anda untuk menjumpai Tuhan seperti apa yang Anda alami dalam sakramen rekonsiliasi. Nah, ini merangkum ya teman-teman yang kita bicarakan pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa dosa dalam hidup saya seringkali ada dalam wilayah blind spot, sehingga saya seringkali kesulitan untuk mengenali kedosaan-kedosaan dalam hidup saya, atau juga dalam beberapa sharing, misalnya sharingnya Elisa, lalu sharingnya Tante Maria, itu seringkali kalau tidak blind spot, seringkali kita ada dalam perasaan scruple ya dengan dosa-dosa kita. Nah, kita pengen beranjak lebih jauh dari pengalaman itu, yaitu ketika kita sendiri barangkali sampai latihan ke-11 ini merasakan bahwa masih agak sulit untuk mengenali kedosaan dalam hidup saya. Sekarang ini saya mau mengundang Tuhan Allah untuk melihat diri saya, untuk menerangi spot yang seringkali blind dari penglihatan kita. Maka saya menawarkan 3 bacaan kepada Anda dengan bantuan lukisan ini. Perikop ini seringkali agak sering terlupakan ya, karena kita banyak biasanya mengeksplorasi perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka mari kita mulai meditasi kita dengan gambar ini, dengan kata-kata dari Lukas 15 ayat 7. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatannya. Mari kita masuk dalam suasana hening. Mari kita persilahkan Tuhan untuk masuk dalam blind spot hidup kita. Kita mulai dengan introspeksi diri. Apakah saya adalah satu orang berdosa yang bertobat itu? Atau saya dalam kawanan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan? Anda bisa mempergunakan gambar ini untuk mendekatkan Anda dengan Tuhan, mengalami intimasi dengan Dia. Apakah Anda adalah satu domba yang dipegang Tuhan dalam kisah domba yang hilang?
Mari kita masuk dalam keheningan. Dalam refleksi Lukas, juga Henry Nouwen, kebanyakan dari kita seringkali bukan satu domba yang dicari Tuhan itu. Tetapi banyak dari kita malahan 99 domba yang merasa hidupnya sudah benar dan tidak perlu pertobatan lagi. Silahkan Anda melihat hidup Anda disentuh oleh Allah sebagai domba yang satu itu, atau domba di antara 99. Kasih yang mengampuni ditawarkan baik kepada satu domba yang hilang maupun 99 domba yang lain. Untuk menghantar kita pada renungan yang lebih mendalam dari perikop ini, saya mempersilahkan kepada operator untuk memainkan lagu dari Hillsong. Silahkan. Apakah saya dalam bilangan orang yang sekarang ini mencucurkan air mata? I'm
cry of the broken. You hear the 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 cry of the broken. You answer the cry of the broken. You answer the cry of the broken. You answer the cry of the broken. Oke, rekan-rekan, kalau kita mendengarkan lagu dari Hillsong, ternyata kalau kita menemukan akhirnya bahwa diri kita yang seringkali ada dalam wilayah blind spot, itu adalah pribadi yang terluka. Nah, silahkan Anda menemukan diri Anda sebagaimana Allah melihat diri Anda. Apakah saya juga adalah seseorang yang akhirnya menyadari bahwa saya adalah pribadi yang terluka. Nah, untuk memasuki renungan ini, saya mengundang Anda untuk melihat teks yang kedua dari perikop Lukas 15 ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang pendosa yang bertobat. Kita masuk dalam dunia rumah tangga. Seorang ibu kehilangan sebuah koin. Dia mencari seluruh ruangan untuk menemukan koin itu. Dan ketika dia berhasil menemukan itu, dia mengundang tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersamanya. Koin itu seringkali adalah diri kita yang ditemukan oleh Allah. Kalau Anda melihat pada lukisan ini, ada sukacita, wajah yang tersenyum. Apakah Anda merasakan sukacita yang sama ketika Anda ditemukan oleh Allah? Dan latihan rohani yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola mengundang Anda untuk berdiri atau berlutut dan bahkan bersimpuh di depan salib. Pandanglah salib Yesus, pandanglah Dia yang tergantung pada salib. Tataplah mata Yesus. Setelah Anda mengungkapkan kedosaan-kedosaan Anda, apakah tatapan wajahnya menghakimi Anda? Atau berbelas kasih pada Anda? Mengadili? Atau
mengampuni. Sekarang saya persilahkan Anda untuk memberikan waktu memandang wajah Yesus. Dengan kedosaan-kedosaan yang telah Anda sampaikan kepadanya. Kalau Anda tergerak untuk mengatakan sesuatu kepadanya, silahkan Anda sampaikan perasaan hati terdalam Anda. Dan kalau Anda dapat menangkap ekspresi wajah dia, katakan kepada dia apa yang Anda alami dari pandangan dia. Apakah menghakimi, mengadili, atau sebaliknya, Maha Rahim, mengampuni. Silakan Anda menikmati intimasi dengan Yesus. Lukisan ketiga yang saya tawarkan kepada Anda dalam latihan rohani ini adalah lukisan dari Rembrandt tentang kisah anak yang hilang yang sudah saya perlihatkan kepada Anda minggu yang lalu. Minggu ini saya ingin Anda melihat wajah dari Bapa, dari anak sulung dan anak bungsu itu. Perhatikan pada paras Bapak itu. Juga kata-katanya kepada baik anak bungsu minggu lalu dan juga anak sulung pada minggu ini. Kepada anak sulung, Bapak itu berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sukacita, kegembiraan. Apakah paras seperti itu yang bisa Anda lihat pada wajah Yesus ketika Anda memandang dirinya? Dekatkanlah pandangan Anda pada paras Yesus. Apa yang Anda lihat di sana? Kegembiraan, sukacita, atau ada sesuatu yang lain? Silahkan Anda melihat dari dekat paras Anda, paras Allah, paras Yesus, ketika Anda mengakui kedosaan-kedosaan Anda.
William Ibery dalam bukunya Change Heart, Change World pernah menuliskan, Allah menghendaki persahabatan, bukan kesempurnaan kita. Seandainya persahabatan dengan Allah bergantung pada kesempurnaan kita terlebih dahulu, kita tidak akan pernah keluar dari gerbang awal. Yang membebaskan hati, pikiran dan jiwa untuk bergerak maju dalam persahabatan dengan Allah adalah pengalaman kita dikenal dan dicintai apa adanya. Dan tentu saja itulah artinya menyadari bahwa Allah mencintai kita terlebih dahulu dan tanpa syarat. Rekan-rekan, mari kita dalam waktu yang masih tersisa ini merenungkan kata-kata William Ibery. Allah menghendaki persahabatan dengan kita, bukan kesempurnaan kita. Oke rekan-rekan, demikian latihan yang bisa saya tawarkan kepada Anda, mudah-mudahan membantu perjalanan Anda, terutama mendekati akhir minggu pertama. Ini sudah latihan ke-11, minggu depan sudah latihan terakhir dengan saya. Mudah-mudahan Anda semakin mengalami bahwa Allah itu adalah Allah yang mau bersahabat dengan kita. Nah sayangnya kadang-kadang di ruang rekonsiliasi mungkin paras Allah yang mengampuni, paras Allah yang Maha Rahim tidak selalu kita jumpai ya. Mungkin Anda ketemu romo-romo yang agak galak, romo-romo yang mungkin Anda sulit ya menemukan bahwa dalam diri romo itu ada paras yang Maha Rahim, ada paras yang mengampuni, yang sebenarnya kami para romo diundang ya untuk menjadi altar Kristi ya, menampilkan wajah Kristus yang mengampuni dan berbelas kasih, sehingga sebagian umat itu kapok ya datang ke ruang pengakuan dosa. Nah, ini saya secara publik minta maaf atas nama Korps para Romo ya. Mungkin kami malahan melukai Anda di ruang rekonsiliasi itu. Oke, Lucy silahkan diantar teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau memberi kesaksian atau tanya jawab juga boleh ya. Silahkan. Terima kasih Romo. Seperti yang tadi Romo bilang teman-teman, kita sudah masuk di sesi ke-11 dari bagian pertama ini, total 12 sesi. Jadi minggu depan kita udah bisa appreciate diri kita sendiri karena sudah selesai di bagian pertama. Silakan teman-teman, bagi yang mau sharing atau bertanya juga boleh. Silakan unmute yourself. Feel free to share karena bagian ini tidak akan direkam dan diupload. Hari ini semua slide-nya menyentuh sekali Romo.